Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke part kedua Kimia 1 dengan judul besar struktur atom. Nah, sekarang subtopiknya apa? Yaitu kita bicara mengenai bilangan kuantum, ya. Bilangan kuantum. Apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Kalau kita bicara mengenai bilangan kuantum, berarti ini berhubungan dengan bilangan-bilangan yang digunakan untuk menentukan lokasi sewaktu elektron dalam atom sehingga elektron tersebut eksklusif, ya. Eksklusif. Apa yang dimaksud dengan eksklusif? Artinya dia dapat dibedakan. Nah, itu dia. Dapat dibedakan dengan elektron lain. Nah, kalau kita perhatikan bahwa bilangan kuantum ini pun dia dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama, ya, bilangan kuantum utama atau N. Nah, untuk bilangan kuantum utama atau N ini, dia ini menyatakan nomor kulit atau menyatakan tingkat energi yang dihuni ataupun diisi oleh elektron. Nah, itu untuk yang bilangan kuantum utama. Nah, bagaimana dengan nilai bilangan kuantum utama? Ya, harga bilangan kuantumnya N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan harga yang harus dilambangkan dengan huruf, maka kalau kita lihat berarti ini untuk dia subkulit K, maka ini bernilai N sama dengan 1. Sedangkan L, maka ini N sama dengan 2. Dan M, N sama dengan 3. N sama dengan 4. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah dia. Jadi ini saya bagi dulu. Maka selanjutnya kita masuk ke bilangan kuantum azimut, ya, bilangan kuantum azimut. Apa itu bilangan kuantum azimut? Disimbolkan dengan L. Untuk bilangan kuantum azimut ini menyatakan jenis subkulit ataupun subtingkat pada level energi yang dihuni oleh elektron.
oleh elektron. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dia, jika ini sebagai inti atom dan ini subkulitnya, kemudian ada levelnya, maka ini inti atomnya. Nah, ini yang saya simbolkan sebagai N1, N2, N3 ya. N1, N2, N3 atau kita bisa ganti menjadi K, L, M dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya masuk ke level orbital diagram ya, atau diagram orbital. Nah, kalau inti atom itu kan terdiri dari proton dan neutron ya. Proton dan neutron. Nah, selanjutnya adalah kalau kita bicara mengenai bilangan kuantum atau L, maka harga bilangan kuantum dimulai dari 0 sampai maksimum ya, sampai dia ke nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu N kurang 1. Jadi banyaknya subkulit sama dengan nomor kulit atau N ya, sama dengan nomor kulit atau N. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh ya, contoh yang berhubungan dengan azimutnya. Maka yang berhubungan dengan azimutnya, dengan demikian kalau kita bicara subkulitnya, ini dilambangkan dengan S ya, subkulit itu berarti ada dia orbital S ya, S, P, D dan F. S, P dan F. Tapi untuk masing-masing subkulit S, dia ini memiliki nilai azimut sama dengan 0. Sedangkan untuk P, L-nya itu maksimum 1 dan dia D, L-nya dia 2, F, L-nya ada 3 dan seterusnya. Ya. F ada 3. Nah, lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Ya, kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau leave comment saja. Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik, yaitu yang C. Bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik atau M ini menyatakan orbital khas mana yang dihuni oleh elektron
pada suatu subkulit. Ya, pada suatu subkulit. Nah, untuk bilangan kuantum ini, jadi jangan bingung nanti kalau untuk S itu kan sebenarnya kan satu orbital saja ya. Kalau kita gambarkan jumlah orbital S itu ada berapa? Nah, kita harus dipahami di situ. Jadi bilangan kuantum itu kan disimbolkan dengan M. Tapi harga bilangan kuantum ini mencakup semua bilangan bulat, ya. Semua bilangan bulat dari minus L, berarti kalau L-nya 0 ya nggak ada ya, karena satu orbital doang dia itu. Kalau dia P berarti dari minus 1 sampai positif 1. Dari minus L sampai dengan positif L termasuk 0. Jadi 0 itu selalu terhitung. Nah, coba kita lihat. Saya akan coba ilustrasikan untuk masing-masing orbital ya, karena biar tidak bingung nanti untuk memahaminya. Ya, biar tidak bingung. Jadi untuk L itu kita lihat ya harga bilangan kuantumnya. Maka harga bilangan kuantum jika L sama dengan 0, maka M-nya berapa? Maka M sama dengan 0. Artinya hanya ada satu orbital. Nah, itu hanya ada satu orbital. Yang B, jika L sama dengan 1, maka nilai M-nya sama dengan min 1, 0, positif 1. Ya kan, min 1, 0, positif 1. Berarti terdapat 3 orbital. Ya, ada 3 orbital. Dan yang C, jika L sama dengan 2, maka M ya dimulai dari negatif 2 ya, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, positif 1, positif 2. Positif 1, positif 2. Berarti ada berapa orbital? Terdapat 5 orbital. Nah, yang terakhir, yang D. Jika L sama dengan 3, maka M sama dengan mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Maka terdapat 7 orbital. Ya, terdapat 7 orbital. Nah, masuklah kita ke bilangan yang terakhir, yaitu bilangan quantum spin. Ya, saya harap ini sudah mengerti sampai di sini. Maka kita masuk ke bilangan yang terakhir, yaitu bilangan quantum spin.
D bilangan quantum spin. Sebenarnya kalau quantum spin itu atau spin itu hanya ada dua, either positif setengah atau negatif setengah, ya. Hanya ada dua. Tapi yang saya mau tuliskan di sini terlebih dahulu, spin itu apa? Jadi spin itu bicara mengenai arah rotasi dari elektron. Ya. Arah rotasi elektron itu hanya ada dua kemungkinan, searah jarum jam atau dia berlawanan jarum jam. Tapi kita menggambarkannya dengan menggunakan notasi positif atau negatif. Makanya kedua arah tersebut itu disimbolkan menjadi nilainya positif setengah atau negatif setengah. Itulah untuk nilai dari spinnya tadi, ya, positif setengah atau negatif setengah. S sama dengan positif setengah, S sama dengan negatif setengah. Nah, secara ringkas mungkin saya boleh tuliskan di sini secara ringkas untuk menggambarkan bilangan kuantum, bilangan azimut, kemudian magnetik. Nah, saya akan tuliskan di sini. Ini untuk ringkasannya. Jadi ringkasan untuk keempat kulit pertama. Artinya kalau keempat kulit pertama berarti N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Maka kita mulai dari kulit pertama, kulit 1. Berarti kalau dia kulit 1, ya, maka ini N sama dengan 1. Berarti subkulit atau L-nya, nah ini N-nya, berarti ini 1, maka ini sama dengan 1S. Ya. Bagaimana dengan orbital? Orbital atau M-nya, magnetiknya, maka ini hanya ada bernilai 0, ya. Bernilai 0. Tadi kan bahwa L-nya itu dimulai dari 0. Kemudian spinnya bagaimana? Spin ataupun S-nya, karena hanya ada satu orbital, jadi dia berisi, nah kalau disimbolkan spinnya, kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia negatif. Maka ini ada 1, 2. Nah, itulah untuk spinnya. Berarti bernilai positif setengah, negatif setengah. Ya, bisa digambarkan atau tuliskan dengan demikian. Selanjutnya, bagaimana untuk dia N2? Untuk dia N2, maka 2S 0. Ya, berarti orbitalnya 0. Karena dia hanya ada satu ruang orbital, maka ini spinnya berpasangan. Spin itu harus berpasangan, ya. Kalau diisi dia harus yang atas dulu, yang positif setengah dulu, nanti baru diisi masing-masing nanti. Kalau misalnya orbitalnya lebih dari 1. Kemudian selanjutnya adalah 2P 1. Maka nilai daripada orbital untuk magnetiknya dimulai dari, ingat, negatif setengah, ya, negatif 1, 0, positif 1. Nah, ini juga sama sebenarnya, ya. Selalu hanya ada 2, baik itu yang positif setengah atau negatif setengah.
Yang ketiga, kulit ketiga. Berarti kalau kulit ketiga dimulai dari 3S, maka itu 0, 3P, 1, 3D ya. 0, berarti ini 2. Maka untuk dia 0, nah ini dia 0. Untuk dia yang 1, maka dimulai dari -1, 0, +1. Kalau 2, -2, -1, 0, +1, +2. Nah, untuk nilai orbital spinnya, ya spin karena ada 2, balik lagi bahwa ini +1,5, -1,5, +1,5, -1,5 ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang masuk ke bagaimana kalau kulitnya kulit keempat. Saya hapus dulu ini ya. Kalau di kulit keempat, maka kulit keempat berarti 4S, 4P, 4D, 4F. Ya. Ini saya hapus saja biar lebih rapi. Maka ini sama dengan 4S itu 0, 1, 2, 3. Maka untuk dia orbitalnya M, dia 0. Yang ini -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Nah, ini saya pindahin dulu. Berarti nilai spinnya atau S-nya ya sama aja ya. Jadi kalaupun saya tuliskan begini dan begini, kemudian ini begini, artinya ini bernilai +1,5, +1,5, +1,5, +1,5 ya. Dan yang ini -1,5, -1,5, -1,5, -1,5. Nah, itulah untuk dia bicara mengenai bilangan kuantum. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu partikel subatomik. Nah, partikel subatomik dan lambang atom. Dan lambang atom. Seperti yang sudah kita pelajarin bahwa partikel penyusun atom itu ada 3 ya, partikel dasarnya. Partikel dasar penyusun atom ada 3, yaitu yang pertama, kalau kita bicara yang pertama yaitu proton dengan simbol P, kemudian neutron N, elektron E. Ya. Nah, ini bagaimana nilai masanya? Kalau kita bicara masanya, ini sama dengan sangat ringan, proton. Tapi nilainya berdekatan terhadap si neutron. Nah, untuk masanya ini sama dengan 1,0078.
ya, 1,00728 SMA atau satuan massa atom. Nah, yang kedua adalah 1,00866 SMA dan 0,0055 SMA. Bagaimana dengan masanya dalam bentuk kilogram? Jadi kalau kita konversikan dia ke kilogram, ini sama dengan 1,67265 dikali 10 pangkat minus 27 dalam satuan kilogram. Nah, ini juga 1,67495 kali 10 pangkat minus 27 kilogram dan 9,10953 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Kalau kita bicara muatan ya, maka ya, proton itu bermuatan positif 1, sedangkan neutron 0 dan elektron negatif 1. Oleh sebab itu elektronlah yang bergerak mengitarin inti atom. Inti atom itu kan berada di tengah-tengah ya, atau di pusat. Kalau saya gambarkan dia orbital diagram itu biar nanti lebih mudah untuk memahamin. Ini inti atom. Nah, inilah posisi di mana elektron itu berdiam. Jadi, inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Sedangkan si elektron untuk orbital yang pertama atau shell yang pertama ini maksimum terisi atas 2 orbital. Sedangkan yang kedua ini maksimum 8 elektron. Karena elektron itu sangat ringan, perhatikan masanya, makanya dia lebih mudah untuk mengitarin inti atom ya. Karena ini terdiri dari maksimum 8. Nah, lanjut lagi ke sini juga. Tergantung nomor atomnya. Kamu boleh buat ini 8. Ya. Tergantung nomor atomnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Jadi dia yang bergerak mengitarin si inti atom. Jadi ini kita definisikan sebagai inti atom. Terdiri atas proton dan neutron. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi ataupun mengitari inti atom. Bagaimana bisa mengelilingi inti atom? Ingat bahwa elektron itu bermuatan negatif, sedangkan inti atom ada proton yang bermuatan positif. Jadi ada force of attraction di situ, ada gaya tarik menarik. Nah, itu dia. Sedangkan untuk yang ini yang kita definisikan sebagai N sama dengan 1. Nah, ini N sama dengan 2, N sama dengan 3. Semakin dia menjauhi inti atom, maka energi levelnya semakin tinggi. Ya. Energi makin tinggi. Makin ke luar dari inti atom. Nah, makanya kalau dia mendekati inti atom, energinya semakin besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke lambang atom. Ya, bagaimana dengan lambang atom? Kalau kita bicara lambang atom, maka lambang atom itu dapat dituliskan. Kita misalkan dia lambang atom itu X, A, Z. Artinya apa? X menyatakan lambang unsur dalam sistem periodic table atau sistem tabel unsur, lambang atom atau unsur. Sedangkan A
nomor massa atau ini terdiri dari proton ditambah neutron. Kadang dia juga disebut dengan nukleon, ya, nukleon, karena artinya inti atom. Nah itu. Selanjutnya Z itu adalah nomor atom. Nah ini juga bisa didefinisikan sebagai jumlah elektron. Nah, nanti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron atau susunan-susunan elektron. Nah ini yang kita pakai, ya. Coba contoh daripada lambang atom ini apa? Misalnya contohnya kita ambil dari magnesium lah. Saya ambil 24 Mg 12. Berarti simbolnya Mg itu magnesium. Nah untuk logam magnesium itu simbolnya Mg. Nah kemudian nomor massanya 24. Nomor atomnya 12. Neutronnya berarti ya udah 24 kurang 12. Berarti 12. Proton kan sama dengan nomor atom, berarti 12. Elektron juga sama dengan nomor atom. Gampang kan? Untuk menghitung atau menentukan atom, elektron, dan proton ataupun neutronnya. Satu lagi contohnya, ya. Contohnya misalnya fosforus, ya, 31P15. Maka ini P simbol dari fosforus atau fosfor, dan nomor massanya adalah 31, nomor atomnya adalah 15, neutron tinggal kamu kurangin, maka ini 16, proton sama dengan 15, dan elektron sama dengan 15. Bisa ya? Ini sangat gampang, ya. Sangat gampang. Nah, baru saya akan masuk ke topik terakhir, yaitu bicara mengenai isobar, isoton, kemudian isotop, dan isoelektron, ya. Ada isoton, ada isobar, ada isotop, dan isoelektron. Iso itu artinya sama. Berarti untuk yang pertama, isoton, maka dia didefinisikan sebagai unsur dengan atau unsur-unsur yang memiliki neutron yang sama atau jumlah neutron yang sama. Kalau unsur-unsur dengan jumlah neutron yang sama, contohnya siapa? Nah, contohnya adalah saya kasih fosfor dengan sulfur. Sulfur itu berarti 32S16. Nah, bagaimana saya tahu ini neutronnya sama? Kamu tinggal kurangin. Berarti untuk yang pertama ini N-nya 31 kurang 15, 16. Untuk yang ini N-nya 32 dikurang 16, 16. Nah, ini adalah isoton. Jadi kalau kamu menemukan unsur dengan jumlah neutron sama, maka itu kita kategorikan sebagai isoton. Nah, selanjutnya adalah isobar. Isobar itu berhubungan dengan nomor massa, ya. Unsur yang
memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom berbeda. Jadi nomor atomnya berbeda. Nah, contohnya siapa? Contohnya adalah 14 Na natrium atau sodium nama lainnya, dan 14 Na7. Perhatikan nomor massa itu yang paling besar, sama kan? Nah, itu masuk kategori isobar karena nomor massa sama. Oke? Selanjutnya kita masuk ke isotop. Isotop berarti nomor massa sama tapi nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda. Unsur dengan nomor atom sama tapi nomor massa berbeda. Nah, kalau nomor massa berbeda berarti kan sama juga dengan nomor ataupun jumlah neutron berbeda, ya kan? Contohnya adalah isotop 23 Na11 dan 24 Na11. Perhatikan bahwa nomor massanya itu berbeda, tapi nomor atomnya sama. Jumlah neutron berbeda. Perhatikan juga di sini bahwa untuk yang ini N-nya itu 12. Untuk yang ini N-nya itu 13. Kamu tinggal kurangin aja itu. 23 kurang 11, 24 kurang 11. Yang terakhir, yaitu kita bahas mengenai isoelektron. Isoelektron berarti spesies yang memiliki elektron yang sama, ya. Spesies yang memiliki elektron yang sama. Siapa spesies yang memiliki elektron yang sama? Contohnya 24 Al3 positif 13 dan 20 Ne 10, ya, elektronnya sama katanya. Kemudian dan 16 8 O2 negatif. Kok bisa sama? Nah, coba kita hitung ya. Untuk dia positif maka jumlah elektron dikurangin. Nah, ini kita kurangin. Maka ini elektronnya adalah 13 kurang 3. Maka 10. Untuk ini langsung aja ya. Elektronnya kan berarti sama dengan proton. 10. Nah, untuk yang ini negatif muatannya. Kalau negatif maka dia akan bertambah 8. Jumlah elektronnya sama dengan 8 tambah 2. Ya, maka sama dengan 10. Oke? Gampang kan? Oke, saya rasa cukup untuk struktur atom bagian yang kedua. Jika ada pertanyaan boleh di komen ya, tinggalkan komen. Dan jangan lupa di share sama di subscribe YouTube channel saya. Semoga bisa berkembang dan saya bisa membagikan banyak topik lagi supaya adik-adik sekalian juga terbantu. Terima kasih ya.